Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah yang kita kerjakan selain sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat dan fungsi ibadah itu adalah untuk membentuk pribadi setiap kita yang menjalankan ibadah itu menjadi pribadi yang baik adanya. Salat misalnya, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang didirikan dengan benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya mengerjakan salat jangan menunggu menjadi orang baik dulu. Biar ahli maksiat, biar ahli dosa, kerjakanlah salat terus menerus, dan insya Allah salat itu akan membimbing dan membentuk pribadi yang tadinya tidak baik menjadi baik tentunya. Karena Allah yang menjamin sesungguhnya salat yang didirikan dengan benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Begitu juga puasa bulan Ramadan, bukan saja sebagai ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan saja sebagai ibadah rutinan tahunan, tetapi ibadah puasa itu juga sebagai university, sebagai sekolah, sebagai madrasah, tempat orang-orang yang menjalankan puasa itu sekolah, mencari ilmu, mencari bekal untuk apa? Untuk mengarungi hidup 11 bulan ke depan setelah keluar dari Ramadan. Banyak kurikulum dari Ramadan itu. Contoh saja, ketika siang hari makanan-makanan halal banyak bertabur di hadapan kita, tetapi kita tidak boleh memakannya karena belum waktunya. Air minum halal, susu halal, nasi halal, kue-kuehan halal, tetapi di siang hari kita tidak boleh menyentuh dan tidak boleh memakannya. Nunggu azan maghrib berkumandang. Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa semuanya bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hal-hal yang halal itu. Artinya apa? Puasa membentuk pribadi setiap umat manusia yang muslim ini menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Dari hal-hal yang halal saja bisa mengendalikan diri untuk tidak menyentuhnya. Tentu saja lebih bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang haram. Nah, itu saya bilang tadi, puasa bukan saja ibadah rutinan setiap tahun. Puasa itu membentuk pribadi manusia yang menjalankan puasa itu keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang baik. Ketika lapar, umpama kita tengah hari lapar, kita haus mencekik tenggorokan, lapar melilit perut, kita bisa menahan diri. Lalu dari situ kita tidak berdaya. Kondisi lapar, haus, kita tidak berdaya. Dari situlah muncul sifat sosial peduli kepada yang lain. Setelah keluar Ramadan kita tidak tega melihat orang fakir miskin. Kita tidak tega melihat anak-anak yatim piatu yang secara ekonomi serba kekurangan. Maka jikalau kita punya harta berlebih, maka tidak sungkan dan tidak enggan kita untuk mengeluarkan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena pribadi kita dibentuk dari bulan Ramadan. 1 bulan kita puasa penuh, lelah, letih, lunglai, lemas kita di siang hari. Begitulah orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka timbul sikap sosial kita yang tinggi. Setelah kita selesai menjalankan puasa Ramadan 11 bulan ke depan, kalau kita orang kaya pasti kita menjadi dermawan. Kalau kita orang yang punya pangkat, jabatan dan kedudukan, pasti kita peduli sama orang-orang di bawah kita.
Kenapa? Puasa yang kita jalankan berhasil membentuk pribadi kita menjadi yang lebih baik. Tapi kalau setiap tahun kita puasa begitu-begitu saja, kita puasa setiap tahun, pribadi kita tidak menjadi baik. Pelit terus pelit. Tahun kemarin pelit, tahun ini bakhil. Sama saja tidak berpengaruh ibadah puasa yang dikerjakan itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kam min shaim laisa lahu min siyami. Berapa banyak orang yang puasa Ramadan itu tapi tidak mendapat pahala dari puasanya, ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus saja. Karena apa? Dia tidak tahu mengendalikan diri ketika menjalankan puasa itu. Banyak hal-hal yang harus dijaga ketika berpuasa. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menggibah, tidak boleh mencaci, tidak boleh bermaksiat di bulan Ramadan walaupun dalam keadaan puasa. Maksiat mungkin saja maksiat mata, maksiat telinga, itu harus dicegah sekuat mungkin. Karena jikalau tidak bisa mencegah itu, itulah kata Rasulullah, banyak orang puasa bulan Ramadan itu tetapi tidak mendapat pahala dari puasanya kecuali letih, capek, rasa haus dan lapar saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini ibadah yang lain dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ini orang lain tidak tahu kita puasa atau tidak. Kalau kita sholat, orang tahu kita sholat. Kita zakat, orang melihat kita mengeluarkan zakat. Kita haji, kita umroh, orang tahu kita melaksanakan ibadah itu. Tetapi puasa itu ibadah sirriyah. Ibadah yang hanya diri kita sama Allah saja yang tahu. Jangankan tetangga, jangankan saudara yang lain. Kita di tengah hari, kita di kamar minum saja 1 gelas, lalu kita keluar dari kamar, gak ada yang tahu. Saudara-saudara kita, keluarga kita nggak tahu kita masih puasa tidak. Hanya kita sama Allah saja yang tahu kita ini puasa atau tidak. Jangan orang-orang yang jauh dengan kita. Ketika kita berwudu zuhur saja umpama, ketika kita berkumur-kumur, kita telan air wudu itu, orang yang di samping kita, teman sesama wudu pun nggak tahu bahwa kita sudah membatalkan puasa dengan menelan air wudu. Artinya apa? Puasa itu ibadah mendidik kita, meningkatkan iman kita. Gak ada orang yang lihat, kita gak berani makan. Gak ada orang yang tahu, kita gak berani minum. Kenapa? Karena saat kita puasa, kita saat itu punya keimanan bahwa Allah melihat, malaikat mencatat. Itulah yang harus dibawa keimanan itu setelah keluar dari Ramadan. Banyak orang ketika puasa Ramadan sanggup dia merasa bahwa Allah melihat, malaikat mencatat. Tapi mengapa kok setelah keluar dari Ramadan 11 bulan ke depan keimanan ini gagal, luntur, hancur sejadi-jadinya? Tidak takut mengambil hak orang lain, tidak takut menjolimi orang lain, bahkan pejabat-pejabat kita tidak takut korupsi. Padahal Allah melihat, malaikat mencatat, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Makanya puasa ini membentuk pribadi itu menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang dibentuk saat Ramadan itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tapi kita tidak berani membatalkan puasa di siang hari karena saat itu kita sadar bahwa Allah melihat dan malaikat mencatat. Itulah ibadah-ibadah yang kita kerjakan membentuk pribadi kita semakin baik. Oleh karena itu, puasa yang kita kerjakan tahun ini setidaknya bisa membentuk pribadi kita semakin baik, sebagaimana kita dididik, digembleng di Ramadan itu, agar kita nanti keluar Ramadan 11 bulan ke depan menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi yang tidak pelit apabila punya harta, menjadi pribadi yang peduli kepada rakyat apabila punya pangkat, jabatan, dan kedudukan, dan tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang Allah walaupun tidak ada yang melihatnya, karena Allah melihat, malaikat mencatat. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia terutama di akhirat kelak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.